Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama saya Cahyaning Tias Purandari dalam acara Pojok Kampus. Tahu gak sih, kita itu saat ini hidup di zaman yang gak cuma cuan aja gitu, tetapi juga kita memikirkan soal kehalalan, keberkahan, dan juga keadilan gitu. Sudah tepat sekali hari ini saya hadir bersama Ibu Safitri ya, Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kita akan mengulas lebih dalam Ibu ya tentang Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin pemirsa Satelit TV di rumah ini belum pada tahu nih Bu, sebenarnya apa sih itu Hukum Ekonomi Syariah? Baik, terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Mukaromah, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Prodi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu prodi yang mengkaji terkait dengan hukum, ekonomi, dan syariah, sehingga di sini kita bisa mempelajari tidak hanya terkait dengan hukum saja, tetapi ada 3 bidang yang bisa kita pelajari. Dan kita tahu bahwa manusia kita sebagai makhluk yang bersosial itu tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi, dari kegiatan muamalah. Nah, di dalam kegiatan muamalah inilah kita penting mengetahui bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan di dalam muamalah tersebut. Nah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah mengkaji tentang itu, Mbak Tias. Dan di dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah ini di UMP, alhamdulillah kita berdiri dari tahun 2011 dan sekarang sudah terakreditasi unggul, ya begitu Mbak Tias. Oke. Nah, kalau misalkan bicara soal hukum ekonomi syariah nih, apakah yang dipelajari hanya ekonomi Islam atau ekonomi secara modern saat ini? Ya, baik. Kalau di hukum ekonomi syariah sendiri kita mempelajari, jadi ada hukum Islamnya, kemudian ada ekonominya, kemudian juga ada syariahnya. Jadi ada hukum positifnya, hukum positifnya, kemudian ada ekonominya, kemudian ada hukum Islamnya atau syariahnya, sehingga yang dipelajari itu sangat integratif dan sangat komprehensif di hukum ekonomi syariah itu sendiri. Berarti terkait perkembangan ekonomi modern pun mengikuti ya? Ya, kita tahu bahwa sekarang perkembangan di ekonomi syariah itu sudah sangat luar biasa terkait dengan implementasinya, juga digitalisasinya, sehingga untuk hukum Islam sendiri di dalam mengikuti perkembangan zaman, maka kita perlu mengkaji, mempelajari juga terkait dengan ekonomi-ekonomi yang berkembang di masyarakat, kemudian kita lihat dari perspektif hukumnya atau dari perspektif syariahnya. Oke, terus apa sih Bu yang membedakan, saya singkat HES ya berarti ya? Lalu panjang hukum ekonomi syariah ya? Oke, HES di UMP dengan di universitas lain? HES di UMP itu dari sisi keunggulannya bahwa kita kondisi akademik lingkungannya yang sudah sangat kondusif dengan literasinya di bidang tentu keuangan syariah dan di bidang hukum ekonomi syariahnya. Di dalam bentuk literasinya itu kita mengarah kepada kajian-kajian dalam bentuk workshop, pelatihan, kemudian juga ada seminar, juga penelitian dan lain sebagainya, sehingga yang dipelajari di HES-nya UMP itu juga sangat terintegratif. Di samping karena kita kurikulumnya mengacu kepada kebijakan Kemendikti Saintek, kurikulum yang diterapkan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah adalah kurikulum berbasis MBKM dengan pendekatan OBE, Outcome Based Education, di mana ini berintegrasi atau memberikan output lulusan bagi para mahasiswa yang memiliki kompetensi sehingga mereka bisa bersaing ketika nanti mereka terjun ke dunia kerja. Terus mata kuliah apa aja sih Bu yang sebenarnya dipelajari di sini? Mata kuliah di
HES UMP seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ada mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah hukum Islam itu, kemudian ada mata kuliah yang terkait dengan ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konven, kemudian juga terkait dengan hukum positifnya, di mana ada hukum perdata, kemudian ada hukum pidana, hukum acaranya. Nah, itu yang membekali mahasiswa di dalam nantinya ketika mereka kembali ke masyarakat. Cukup kompleks juga ya, ada hukumnya, ada ekonominya, syariahnya ya. Apalagi sekarang juga banyak perbankan juga yang sudah berbasis syariah ya. Betul. Betul. Berarti kan nanti peluang kerjanya kemungkinan lebih luas ya. Untuk peluang kerjanya, karena kita di HES sangat-sangat bisa masuk ke semua lini di pekerjaan. Dari alumni itu sering menyampaikan bahwa sebenarnya HES itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Kenapa terkait tadi karena bahwa kita tidak lepas dari namanya muamalah. Kita bersosial, kita ada kerjasama, ada jual beli, ada terkait dengan pinjam meminjam, semuanya itu kan ada di muamalah, ada di kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita bisa melaksanakan muamalat itu sesuai dengan prinsip-prinsip bagi umat Islam, tentu sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Nah, itu yang menjadikan prospek HES itu bisa sangat masuk di semua lini pekerjaan, baik itu terkait dengan lembaga keuangan syariah, baik itu terkait dengan di peradilan, karena di peradilan sebagai peneliti, sebagai entrepreneur, itu kita bisa masuk di semua lini pekerjaan, karena hampir di semua lembaga, institusi dan lainnya tentu di situ ada terkait juga dengan hukum, pasti berkaitan dengan hukum ya di setiap institusi, dan itu menjadi prospek peluang bagi alumni, bagi lulusan prodi HES sendiri. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut Ibu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan juga Ibu Safitri ya. Tadi kan kita udah ngobrol tentang apa aja yang dipelajari di HES ya. Sebenarnya ada visi misi nggak sih Bu dari HES itu sendiri? Iya, baik Mbak Tias. Visi misi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah UMP adalah menghasilkan profil lulusan yang memiliki keahlian di bidang hukum ekonomi syariah sendiri. Kemudian untuk di sisi keilmuannya itu terkait dengan akad-akad keuangan syariah, sehingga itu bisa membekali mahasiswa dalam hal kompetensi di kontrak bisnis syariahnya. Kemudian untuk misinya adalah tentu mengembangkan, mengkaji dan memberikan kompetensi kepada mahasiswa terkait dengan pengembangan hukum ekonomi syariah itu sendiri. Akreditasinya sudah unggul ya? Oke, akreditasinya alhamdulillah sudah unggul dan ini mau maju akreditasi lagi ke LAM dan mudah-mudahan bisa mempertahankan unggulnya. Amin. Tahun ini ya berarti ya? Atau lagi proses? Tahun ini lagi prosesnya. Oke. Terus kurikulum yang dipakai itu kurikulum apa? Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang mengacu kepada KKNI SNPT dengan berbasis MBKM dan pendekatan OBE. Terus pembelajarannya berarti ada magang juga berarti ya? Untuk pembelajarannya karena hukum ekonomi syariah itu sendiri, jadi kalau berbasis MBKM itu ada 2 semester yang pembelajarannya itu di luar prodi, luar universitas. 1 semesternya itu berupa magang yang terjun di lapangan langsung. Nah, untuk prodi hukum ekonomi syariah sendiri, alhamdulillah kita sudah berkolaborasi, bersinergi dengan lembaga-lembaga dunia usaha dan dunia industri, termasuk juga di dalamnya adalah pengadilan agama. Kita sudah kolaborasi dengan pengadilan agama, dengan Mahkamah Agung bahkan, sehingga alhamdulillah kita setiap tahun, setiap semester kita melaksanakan magang bagi mahasiswa yang itu bisa dikonversi dalam mata kuliah sebanyak maksimal 20 SKS.
Kemudian magangnya itu kita penempatannya di pengadilan agama, kemudian di Mahkamah Agung dan lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Sehingga dengan adanya program magang ini, kami sangat berharap bahwa mahasiswa tentu dapat menguasai baik dari sisi teorinya sudah didapat di bangku kuliah, kemudian mereka bisa mengimplementasikannya dalam bentuk praktek di lembaga-lembaga keuangan syariah maupun di pengadilan itu tadi. Oke, ada nggak Bu yang magang terus kecantol di situ? Ya, alhamdulillah selama ini selalu ada juga dari baik di lembaga keuangan syariah sehingga mereka kembali lagi ke lembaga keuangan syariahnya, atau pada saat magang dari pihak perbankan sendiri yang minta untuk diperpanjang waktunya, masih kurang lama gitu. Kemudian untuk yang di pengadilan agama juga seperti itu sama, alhamdulillah, sehingga prodi HES itu di lulusannya kembali lagi terserap di dunia kerja terkait dengan kembali ke magang tadi. Berarti magangnya ada manfaatnya ya Bu ya? Yes, sangat besar untuk manfaatnya. Oke, terus ada profil lulusan lagi nggak Bu? Untuk sekarang mungkin yang sudah bekerja di mana gitu? Untuk profil Prodi HES, profil lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri ada menjadi praktisi hukum, yaitu berupa advokat, calon hakim, analis perkara, karena sekarang di Kementerian Hukum dan HAM juga di Mahkamah Agung sekarang itu ada pendaftaran atau rekrutannya terkait dengan analis perkara, sehingga itu menjadi prospek yang sangat besar bagi kami. Kemudian juga sebagai advokat, sebagai notaris, kemudian juga yang kedua praktisi lembaga keuangan syariah di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah non bank, juga sebagai pengawas syariah. Kita tahu bahwa perbankan syariah yang ada di bawah OJK itu pasti di dalam pelaksanaannya harus ada pengawasan syariahnya terkait dengan akad-akad syariah, dan itu menjadi prospek bagi kami Hukum Ekonomi Syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kemudian juga sebagai peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Ini adalah bagian dari profil yang hampir di semua prodi ada ya, karena dari mata kuliah metodologi tentu itu sebagai implementasinya ada di penelitian Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian yang terakhir adalah sebagai fasilitator entrepreneur. Berarti sampai advokat juga bisa ya Bu ya? Bisa. Itu untuk kasus-kasus perdata atau kasus perdata bisa, kasus pidana bisa. Alhamdulillah prodi HES alumninya itu sudah ada beberapa yang menjadi advokat, walaupun itu mereka harus menempuh lagi selama pendidikan keprofesian 1 tahun ya. Di samping itu juga ada mediator, bahkan mungkin sebenarnya prospeknya sampai ke arbiter. Terus untuk fasilitasnya nih Bu, yang menunjang mahasiswanya di jurusannya sini? Ya, baik. Untuk fasilitas pembelajaran di Prodi HES UMP, karena alhamdulillah UMP itu sangat memberikan sarana dan prasarana yang sangat lengkap, sehingga kami bisa melaksanakan proses pembelajaran yang komprehensif dan difasilitasi berupa misalkan untuk di pembelajarannya kita ada laboratorium peradilan agama untuk praktek peradilan semuanya. Kemudian juga untuk perbankan syariahnya kita mengadakan simulasi terkait dengan perbankannya di mata kuliah perbankan syariah. Kemudian juga yang sedang diinisiasi ini sudah hampir pelaksanaan, yaitu terkait dengan laboratorium perkara, sehingga nanti mahasiswa bisa melaksanakan praktikum terkait dengan perkara-perkara keperdataan apapun itu nanti ada di laboratorium perkara, yang insya Allah kalau ini menjadi satu-satunya laboratorium perkara di Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah. Pertama berarti ini?
Oke, cukup cukup ini ya, komplit juga ya. Ya, oke. Untuk praktik-praktiknya ya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya, jangan kemana-mana. Musik Satelit TV tetap di pojok kampus. Satelit TV Inyong Empol. Masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias dan juga masih bersama juga Ibu Safitri. Tapi sekarang ada tambahan baru nih, ada mahasiswa dari Prodi HES ya. Saya menyebutnya panjang banget gitu ya, sebutnya HES di UMP ya. Ini ada Mbak siapa? Mbak Dea. Oh Mbak Dea, Amen ya. Sudah semester berapa Mbak Dea? Sekarang saya sudah di semester 8, semester akhir. Dulu nih berarti masuknya tahun 2021. itu kan Iya. masih baru lulus gitu Iya. ya waktu itu ya. Kenapa sih langsung kepikiran milihnya itu HES? Kenapa nggak hukum atau ekonomi gitu? Iya, oke. Jadi alasan saya untuk masuk ke Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto karena dulunya itu sekolah saya itu emang basicnya ekonomi. Jadi saya ingin memperdalam ilmu ekonomi syariah. Nah, khususnya apalagi di UMP ini ada hukum ekonomi syariah yang dimana itu kompleks sekali ya. Jadi belajar hukum juga ada, hukum konvensionalnya ada, hukum syariahnya ada, ekonominya ada, dan juga belajar fikih juga gitu. Itu aja. Ya. Kenapa UMP? Karena saya juga domisili di sini, jadi ya dekat juga dari rumah, dan UMP juga publikasinya itu kan gencar juga, jadi udah tenang. Beyond Future ya? Yes. Oke, ini untuk Mbak Dea ya. Mata kuliah apa sih Mbak yang saya pengen tahu nih cerita pengalamannya yang paling susah? Oh. Paling susah. Ya, Bagi Mbak Dea nih ya. Ya, Susah kan subjektif ya, tapi bagi Mbak Dea. Kalau menurut saya memang di bagian fikihnya itu kayak ada, karena memang saya itu dari SD, SMP, SMA itu kan memang negeri, jadi ketika masuk ke UMP Tiba-tiba. khususnya di hukum ekonomi syariah itu ada mata kuliah yang memang ke bahasa Arabnya gitu, kayak ada qaid wa tarjamah, ada qiraatul kutub gitu. Jadi menurut saya itu hal baru yang baru saya pelajari di HES UMP ini gitu. Oke, soal hukum, soal ekonominya mah gampang Ya, ya. itu bisa secara teori. Kalau yang paling favorit nih? Kalau untuk yang paling favorit itu ada di ini mata kuliah peradilan agama di Indonesia gitu, karena di dalam mata kuliah tersebut saya bisa mempelajari bahwa adanya cara penyelesaian dari peradilan agama itu seperti apa begitu. Dapat nilai apa nih? Alhamdulillah, karena dosen pengampunya juga Ibu Kaprodi, dan saya sangat puas untuk mata kuliah tersebut. Alhamdulillah saya dapat A. Jangan-jangan ngomong yang paling favorit ini karena kebetulan lagi duduk bareng sama ibunya nih. Kalau boleh ceritain juga nggak Bu tentang mata kuliah yang tadi dibilang Mbak Dia? Ya, baik. Mata kuliah peradilan agama di Indonesia itu merupakan mata kuliah yang mempelajari, mengkaji terkait dengan peradilan agama yang di Indonesia tentunya ya. Dan dengan adanya undang-undang tersendiri terkait dengan ekonomi syariah yang masuk di peradilan agama, di undang-undang peradilan agama itu sendiri, ini memang menjadi kajian yang kajian khusus di HES sendiri. Dan mata kuliah ini kami basisnya luaran, jadi angkatannya Mbak Dea itu kami buat kayak mini riset. Nah, itu juga bagian daripada keunggulan di Prodi HES UMP tadi di sisi pembelajaran yang Mbak Tias, bahwa mata kuliah yang dipelajari di Prodi HES itu basisnya beberapa adalah mini riset, terintegrasi juga dengan penelitian-penelitian, sehingga mereka kami tugasi untuk membuat mini riset yang luarannya adalah artikel, kemudian dipublikasikan dalam bentuk konferen, dan itu menjadi bekal mereka, menjadi kompetensi mereka lebih bisa menggali, bisa mengkaji, mengembangkan terkait dengan tadi peradilan agama. Sudah nulis artikel berapa nih kira-kira? Selama berkuliah alhamdulillah sudah ada sekitar 4-5 artikel Terpublikasi ya? Iya, alhamdulillah. Oke,
Keren ya ternyata Ya, mahasiswa-mahasiswanya ya. alhamdulillah itu setiap semester kami luarannya ada artikel yang publish di jurnal, kemudian juga itu tadi mengikuti conference baik nasional maupun internasional, dan alhamdulillah dia termasuk best presenter, Best paper. best presenter di international conference. Ya. Jadi ya dapat nilai A-nya itu karena itu. Jadi dosen ini juga mendukung prestasi mahasiswanya. Alhamdulillah. Yeah. Itu bisa dapat apa tadi best Best presenter. best presenter itu gimana ceritanya tuh? Iya, jadi waktu itu memang ada conference dari Pothesi. Pothesi itu perkumpulan HES se-Indonesia. Jadi kami memang satu kelas itu bisa membuat artikel sebelumnya, membuat artikel yang nantinya akan diseminarkan atau dikonferensikan, dan itu merupakan apa ya, conference yang pesertanya itu dari luas sekali ya, seluruh Indonesia, dan juga ada juga dari internasional. Itu kita bertarung untuk mendapatkan best tersebut ya, dan alhamdulillah ketika saya dan tim itu mempresentasikan dari artikel kami, dan alhamdulillahnya terpilih menjadi best presenter gitu. Ya itu di mana itu presentasinya? Presentasinya memang secara online, jadi kami ada di kampus dan presentasinya secara Zoom. Pelaksanaannya di Bandung. Oh iya, pelaksananya di Bandung. Itu kapan? Tahun ini? Tahun kemarin. Iya, ya, tahun 2024. Tahun ini berarti udah mau lulus ya harusnya. Sudah lagi ngerjain skripsi berarti. Iya, betul. Ya. Betul. Dan skripsinya itu Mbak Tia semestinya kalau di HES itu sekarang sudah bisa dikonversi ke artikel. Sehingga jadi mahasiswa semester 8 yang ada 2 yang di luaran tugas akhir berupa skripsi dan non skripsi. Jadi mereka bisa menempuh membuat skripsi dalam bentuk skripsi itu bisa, dan bisa juga mereka bisa memilih untuk artikel, jalur artikel yang itu sudah dipublikasikan dan itu bisa dikonversi ke skripsi. Berarti Mbak Dea nggak perlu ngerjain skripsi nih, kan udah pernah publish jurnal. Iya, mau buat lagi. Atau Iya, pilih kita skripsi lagi, juga. Lagi proses membuat artikel dan skripsi. Tetap harus buat lagi meskipun udah pernah. Iya, karena kan itu tahun 2024. Beda Ya, ini untuk mata kuliah ya, yang ini Iya, untuk ini kelulusan. untuk tugas akhirnya. Oke. Biar jadi lebih menguasai lagi. Berarti ini lagi on proses. Lagi tentang apa? Kalau saya tentang sistem pengawasan sertifikasi halal di Kabupaten Banyumas. Oke. Itu pembimbingnya ini juga Bu Santi. Betul, Ibu Kaprodi. Ketemu terus ini. Terus boleh cerita lagi nggak apa pengalaman yang paling apa ya berkesan gitu? Ya, pengalaman saya selama kuliah yang paling berkesan pastinya banyak ya Mbak. Tapi kalau misal boleh saya jelaskan itu saya punya pengalaman mengikuti berbagai kegiatan, dan dimana itu paling berkesannya ini kemarin di tahun 2024 mengikuti Porseni. Jadi Porseni itu adalah pekan organisasi, pekan olahraga dan seni. Itu internasional dilaksanakan di UMS, dan alhamdulillah waktu itu kami menjuarai juara 1, di mana kita membuat publikasi terkait hubungan antara pengaruh Al-Quran dan juga kehidupan mahasiswa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Iya, untuk cerita-ceritanya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Apple. Ya, masih bersama saya Tias di acara Pojok Kampus, dan masih juga bersama Ibu Safitri dan juga Mbak Dea ya. Tadi kan lagi asik seru nih cerita soal pengalaman ya. Tadi potong iklannya. Terus kita lanjut lagi ya Mbak Dea ya. Untuk Mbak Dea sendiri ini sebenarnya cita-citanya jadi apa sih Mbak? Kalau cita-cita saya sendiri itu kepingin bekerja di lingkungan Mahkamah Agung. Jadi saya punya fun fact nih Mbak. Dulu itu kan pernah magang di Pengadilan Agama ya. Dan kebetulan Purwokerto? juga di Purbalingga. Iya, di Pengadilan Agama Purbalingga, dan saya itu dekat dengan salah satu panitra di sana dengan Bu Yunia, dan ketika selesai magang itu saya diberi beberapa kenang-kenangan. Nah, salah satu kenang-kenangan yang sangat berkesan bagi saya itu saya dikasih bros yang dimana ada pin Mahkamah Agung. Jadi
saya bersemangat untuk merealisasikan menggunakan PIN tersebut. Jadi saya ingin bekerja di lingkungan Mahkamah Agung gitu. Ya, terus bagi Mbak Dia sendiri, kampus itu mendukung nggak sih untuk Mbak Dia nanti mencapai cita-cita itu? Ya, saya harap juga kampus bisa mendukung ya. Pastinya dari pihak kampus, pihak Kaprodi dan dosen-dosen bisa membangun dan juga menjadi jembatan antara mahasiswa dan juga prospek-prospek yang nantinya dari hukum ekonomi syariah itu berkesinambungan. Itu salah satunya tadi kasih magangnya di pengadilan agama ya. Betul. Oke, Itu kan salah satu bentuk dukungan dari kampus juga ya. Oke. Itu kalau misalkan magang itu milih sendiri atau dipilihin sih sebenarnya? Kalau dari program magang yang ada di fakultas itu memang sudah di-plotting dari Kaprodi. Jadi kebetulan itu saya penempatannya ada di Pengadilan Agama Purbalingga, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi mungkin oleh Bu Kaprodi, itu memang ada 2 semester. Jadi semester 3 itu kebetulan saya magang di Lembaga Keuangan Syariah Bank, dan di mana itu saya magang di Bank Syariah Indonesia KC Sudirman. Nah, kemudian untuk pada semester 6-nya itu saya magang di Pengadilan Agama Purbalingga. Terus kenapa di antara 2 itu tertariknya di Pengadilan Agama di nggak ke banknya? Iya, kalau misal dari pengalaman yang saya alami ini ya, saya memang lebih tertantang atau lebih suka di lingkungan pengadilan agama gitu, peradilan agama gitu. Sih, karena melihat situasinya juga dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan saat itu memang itu sepertinya saya suka gitu. Lebih suka tantangan ya? Iya. Kalau dari Bu Safitri sendiri nih, untuk plotting magang itu gimana sih Bu mekanismenya? Apakah melihat dari bakatnya, apa minatnya, atau dari ada aspek-aspek lain? Oke, ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pelaksanaan magang adalah bagian dari kurikulum, di mana kurikulum UPE itu harus ada pembelajaran di luar kampus. Nah, sehingga di dalam pelaksanaannya kami bagi di semester gasal itu di Lembaga Keuangan Syariah dan di semester genap di Pengadilan Agama. Plottingannya itu karena ini bagian daripada mata kuliah yang ada SKS-nya, Mbak Tias. Jadi kalau untuk yang dikonversi dalam 20 SKS itu wajib bagi kami, wajib di mahasiswa Prodihes. Karena juga ya 20 ya. 20 SKS. Jadi satu semester mereka itu nggak belajar di kampus, Mbak. Ya, mereka betul-betul magang full. Tapi sebelumnya memang ada waktu untuk pembekalan mereka. Begitu juga di Pengadilan Agama itu ya 1 semester mereka udah nggak kenal kampus lagi, berasa udah kerja gitu ya. Berasa balik sudah jadi, ketika di Lembaga Keuangan Syariah balik sudah kayak bankir, di Pengadilan Agama balik sudah kayak hakim. Terus sebelum magang itu tadi bilang ada pembekalan ya. Pembekalannya apa aja itu? Pembekalannya tentu terkait dengan teori. Jadi karena konversinya ada 20 SKS dan mereka langsung terjun ke Pengadilan Agama dan juga itu tadi Mahkamah Agung, tentu harus ada pembekalan mereka terkait dengan teorinya, secara basic teori, tentu juga terkait dengan nantinya, karena di pelaksanaan magang itu mereka tidak hanya setelah selesai sudah magang, tidak, tetapi mereka harus ada luarannya. Itu tadi bahwa luarannya berupa artikel. Jadi di tiap tim harus ada luaran artikel dan luaran HKI. Nah, itu yang menjadikan mereka punya kompetensi lagi di dalam penulisan artikel. Ya, tentu di plottingnya tadi di Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Eks-Karesidenan Banyumas. Kemudian di Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama juga yang ada di Eks-Karesidenan Banyumas yang sudah bekerja sama dengan kami. Dan itu tadi di Mahkamah Agung di Jakarta, alhamdulillah juga sudah berjalan. Berarti habis magang bikin artikel ya? Iya, berarti sambil penelitian sebenarnya ya? Betul. Jadi otaknya sudah terasah. Terus waktu di Peradilan Agama itu penelitiannya tentang apa?
Kalau saya tentang sistem e-court, jadi e-court itu adalah pengadilan secara elektronik begitu. Jadi bagaimana pengadilan itu menyelesaikan permasalahannya namun secara elektronik gitu. Jadi tidak harus datang langsung ke persidangan tapi bisa secara elektronik. Sekarang bisa kayak gitu ya? Iya, itu sistem baru memang. Ya. Saya kalau mindsetnya kalau peradilan agama itu perceraian. Bener ya? Iya. Iya. Terus kenapa nggak di Jakarta atau di mana gitu? Jadi Risetnya pilih magangnya. Boleh pilih nggak sih? Enggak ya? Enggak, karena ditempatkan Sudah tadi. di-plotting. Iya, Jadi di-plotting. mahasiswa nggak bisa memilih ya. Oke. Berarti bolak-balik Purbalingga ya? Iya, bolak-balik Purbalingga. Harapannya apa nih Bu dari program magang ini? Ya, harapannya dari pelaksanaan magang baik di lembaga keuangan syariah maupun di pengadilan agama adalah bahwa mahasiswa mampu mengembangkan atau memberikan pengalaman kepada mahasiswa, tidak hanya praktek, tidak hanya teori saja itu, tetapi juga praktek. Jadi mahasiswa juga mampu mengimplementasikan apa yang sudah didalami di dalam perkuliahan secara teori, kemudian di dalam prakteknya itu bagaimana. Nah, itu mahasiswa mendapat pengalaman, pengetahuan, dan tentu keahlian seperti itu. Berarti bisa masuk di resume atau CV gitu ya? Atau di portofolio nanti ya waktu Di daftar kerja ya? portofolio, sertifikat, kalau itu sertifikatnya di tiap akhir magang di pengadilan agama kemarin juga dapat ya, mungkin bisa dimasukkan ke CV atau di SKPI-nya tentu aja. Jadi udah siap kerja ya untuk lulusan HES ya? Insya Allah. Ya nanti kita Insya Allah lanjut sih. ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias. Untuk kali ini segmen terakhir ya. Mungkin dari pemirsa tadi yang sudah nonton kita nih, ada yang tertarik nih buat daftar ke HES di UMP. Itu gimana caranya? Ya, baik Mbak Tias, bagi teman-teman alumni atau lulusan dari sekolah menengah atas apabila ingin bergabung dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, silakan bisa mendaftar langsung melalui website di PMB, dan jalur pendaftaran itu ada 4, yaitu melalui jalur pendaftaran unggul, kemudian melalui CBT atau jalur reguler, kemudian juga melalui jalur nilai rapot dan melalui nilai SNBT. Oke. Untuk pendaftarannya bisa online dan offline Ibu ya? Ya, baik. Ya, pendaftarannya bisa online dan offline. Ada beberapa mahasiswa kami yang melalui jalur unggul juga ada, melalui jalur CBT juga ada, melalui nilai rapot dan nilai SNBT juga ada. Mbak Dea jalur apa nih? Kemarin saya jalur rapot, ya. Jalur rapot. Oke, kalau jalur rapot itu berarti Ya, rapot-rapot dari semester 1 sampai 6 di SMA itu dikumpulkan, terus kemudian dari pihak PMB-nya itu bisa langsung diproses. kalau bedanya sama jalur lain nih? Untuk jalur lain seperti CBT atau SNBT, jadi kalau misal lewat jalur CBT itu teman-teman bisa datang langsung ke kantor PMB, itu bisa mengisi atau mengerjakan soal-soal yang ada di komputer PMB. Jadi sistemnya memang mengerjakan soal-soal. Nah, kalau misal nilai SNBT itu kan dari teman-teman pernah mengikuti, atau zamannya saya itu namanya UTBK, SBMPTN. Nah, ketika dari teman-teman itu qadarulahnya tidak lulus di jalur tersebut, bisa mendaftar ke UMP menggunakan nilai yang kemarin sudah diteskan gitu. Oke, berarti kalau Mbak Dia nggak tes ya? Iya, saya lewat jalur rapot Langsung saja. dari rapot. Terus untuk Bu Safitri nih, beasiswa ada nggak sih Bu kalau pengen daftar di situ? Ya, beasiswanya alhamdulillah kalau di UMP lumayan banyak Mbak Tias. Jadi ada yang menempuh melalui beasiswa Tahfidz Quran, ada beasiswa 15 juz dan 30 juz, kemudian juga ada beasiswa berprestasi. Alhamdulillah mahasiswa kami ada yang mendapat beasiswa prestasi, yaitu prestasi atlet bulu tangkis, dan alhamdulillah akademik boleh Bu? Iya, non akademik bisa boleh, dan itu sudah internasional. Bahkan alhamdulillah juga mahasiswanya
sekarang sedang di Amerika sebagai pelatih dan itu full biayanya dari UMP. Kemudian juga ada beasiswa kader Muhammadiyah, kemudian juga ada beasiswa fakir miskin, ada beasiswa pusat studi dakwah dan masih banyak. Itu ketika mau masuk sebagai mahasiswa. Tapi ketika sudah nanti sebagai mahasiswa, ada lagi beasiswanya sebenarnya Mbak Tias. Ada beasiswa prestasi lagi yang di semester 3 ya Mbak ya. Kemudian juga ada beasiswa karena kami di beberapa prodi itu mendapatkan beasiswa dari BI. Jadi itu lumayan cukup besar. Jadi ketika mau mendaftar sebagai mahasiswa, mereka bisa menempuh dengan jalur beasiswa. Dan ketika sudah menjadi mahasiswa pun mereka sebenarnya sudah dapat lagi beasiswa dari BI. Alhamdulillah kami ada beberapa yang selalu mendapatkan beasiswa dari BI. Jadi bisa murah Ibu ya kalau pinter-pinteran cari Bisa beasiswa. murah, kemudian dapat bekal, dapat uang, Dapat sangu. dapat saku juga. Ya udah terakhir nih Bu, kita udah di segmen terakhir. Jadi mungkin dari Mbak Dea ada closing statement mungkin untuk adik-adik di rumah. Ya, jadi buat adik-adik yang masih bingung untuk daftar kemana, jangan ragu-ragu buat daftar ke Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena di Prodi Hukum Ekonomi Syariah itu ternyata kalau kita itu bisa belajar bagaikan di 3 prodi. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, kita belajar di hukum konvensionalnya ada, di hukum syariahnya ada, ekonominya juga ada gitu. Jadi banyak keuntungan dan juga privilege lainnya yang bisa didapatkan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Gitu. Terima kasih Mbak Dea. Dari Ibu Safitri. Ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, teman-teman tidak salah pilih. Prodi Hukum Ekonomi Syariah merupakan prodi yang mempelajari terkait dengan hukum, dengan ekonomi, dengan syariah, di mana prospeknya ke depan adalah bahwa lulusan atau alumni dari prodi HES itu bisa masuk ke semua lini di semua instansi maupun lembaga, dan prospeknya sangat luas sekali sehingga bisa teman-teman tidak usah ragu untuk memilih prodi Hukum Ekonomi Syariah UMP. Gitu. Oke, jadi yang saya tangkap ini ternyata kuliah di Hukum Ekonomi Syariah itu sangat kompleks ya. Nggak cuma mempelajari soal hukum aja, ekonomi aja, tetapi juga berbasis syariahnya ya. Jadi tenang aja nih, prospek kerjanya luas terbuka gitu ya, kemana-mana bisa gitu. Jadi kalau yang mau daftar tinggal daftar aja, bisa melalui webnya atau bisa juga langsung datang ke UMP. Ada 4 jalur, ada tadi unggul, ada rapot dan lain-lain ya. Ya cukup sekian dari saya dan dari Mbak Dea dan Ibu Safitri. Kita jumpa lagi di pojok kampus selanjutnya. Bye.